Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ya, makasih Paula. Iya. Oh, Paula sudah ngajar? Iya, alhamdulillah sudah selesai ngajarin Ustaz Ical. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pak Ical, mana kabar ini? Alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah ya. Bagaimana Pak Ical ini bisa sharing-sharing apa? Diskusi-diskusi? Padahal saya datang ke sini loh untuk ini. Ternyata Paula mau cerita. Tidak apa-apa, silakan Paula. Iya. Ini Pak Ical permasalahan mengajar ini. Apalagi online sekarang ini ya, anak sistem pembelajaran daring ya. Ada yang aktif, ada yang tidak aktif. Jadi bagaimana kira-kira tuh Ustaz Ical? Oh, begitu ya. Jadi apa yang diharapkan ini Paula dari diskusi kita ini? Ya, yang saya harapkan ini Ustaz Ical, satu ada berbagi pengalaman tentang anak-anak supaya dalam pembelajarannya bisa aktif kembali dalam kegiatan belajar ya. Jadi masalah intinya apa Paula? Ya, intinya kalau anak dalam proses pembelajaran tidak aktif Pak Ical, jadi seperti itu. Ikut pembelajaran, dia kamar beraktif, ya. Seperti ini dia Pak Ical dia modelnya. Oh, artinya ada beberapa peserta didik yang tidak aktif dalam proses Iya. pembelajaran ya. Iya, saya kira itu bukan hanya masalah Paula saja ya. Iya. Nah, dia disebut-sebut namanya tidak aktif. Oh, begitu ya. Iya, padahal dia kamu dingin Pak Ical ini seperti ini. Jadi kamu dingin tapi tidak saat dipanggil namanya tidak menyahut. Nah ini teman ini kayak begini dia modelnya. Ini dokumentasi saya ambil. Ada yang aktif kameranya, ada yang tidak aktif. Dipanggil namanya, disebut ke, tidak ada, tidak menyahut. Ya kita tidak tahu apakah dia di sana ada atau tidak ada ini anak antara ada dan tiada ini. Wah, memang komplit ya berarti masalahnya pembelajaran daring ya Paula ya. Iya Pak Ical, seperti ini dia keadaannya nih pembelajaran daring ini. Jadi biasanya Paula kalau misalnya begini siswanya tidak aktif dalam proses pembelajaran, biasanya Paula apa yang dilakukan? Ya pertama saya panggil namanya, yang tidak aktifkan kamera silakan diaktifkan nak. Yang tidak bisa nyala kameranya silakan konfirmasi di kolom komentar. Ya kayak begini saya panggil tidak menyahut ya. Saya sampaikan kepada wali kelasnya. Saya sampaikan ke wali kelasnya, ini saat gabung tapi tidak aktif, ya tidak aktif kameranya, dipanggil tidak menyahut, ya seperti itu saya sampaikan ke wali kelasnya. Ya seperti itu Pak Ical modelnya. Jadi selain tadi dihubungi wali kelasnya, apalagi Paula langkah-langkah yang dilakukan supaya anak-anak yang tidak aktif ini bisa kembali aktif dalam proses pembelajaran? Kalau besok saya kasih bidang kontak kameranya, saya remote dari dalam Meet. Ya soal gitu juga, kadang saya remote, tapi kadang juga ada rasa kasihan. Iya, apakah ini pengaruh jaringan yang dia tidak bisa aktifkan kameranya, atau memang pengaruh apa dia? Pengaruh mana atau pengaruh apakah? Ya seperti itu. Berarti memang dilema Paula ya. Iya, dilema ini seperti itu. Nah, selain itu Paula yang biasa dilakukan, selain mungkin meremove atau mengingatkan anak-anak, apalagi yang biasa dilakukan? Ya, saya kasih biasa ini saya tandai namanya, yang tidak aktif kameranya. Dan tidak aktif kamera anak saya tandai kena mata, dan saya tandai di aksen ini, saya punya aksen pecah, saya tandai di sini. Ini namanya anak sudah aktif di sini, sudah ya ada mata, ya saya tandai keaktifannya. Ini saya tandai di sini, oh ini tidak aktif ya. Jadi walaupun kita ada di Meetna, saya explore di catatannya ada di sini. Nah, itu langkah yang kita lakukan efektif Pak Paula untuk ini anak-anak yang tidak efektif aktif dalam proses pembelajaran. Iya, alhamdulillah ada yang beberapa efektif, yang anak yang dia dengar ya. Maka ada juga sambil berulang-ulang ditanya baru dia bisa aktifkan, ya. Karena biasa dia bilang pengaruh jaringan Ustaz, ya gitulah permasalahan sekarang pembelajaran daring. Biasa dia bilang sementara dia diaktifkan. Artinya Paula sudah ada solusi ya terkait dengan anak-anak yang tidak aktif,
kemudian apa langkah-langkah yang dilakukan, itu saya lihat Paula sudah ada cara tersendiri, ada mekanisme tersendiri untuk menyelesaikan masalah anak-anak yang tidak aktif tersebut. Nah, kira-kira masih ada Paula langkah-langkah yang dilakukan untuk menyelesaikan atau mencarikan solusi anak-anak yang tidak aktif ini supaya bisa kembali aktif dalam proses pembelajaran? Biasa juga ketika dalam proses pembelajaran saya kasih pertanyaannya tentang kuis-kuis kecil yang bisa menjawab, ya maka dia mendapatkan poin. Saya kasih tanda namanya dapat bintang. Ya, nanti bintang itu bisa diganti dengan nilai. Ya, saya kasih seperti begitu anak-anak. Maka alhamdulillah sebelumnya saya kasih begitu, saya kasih satu pertanyaan, mereka nggak sampai bisa jawab ini pertanyaan. Ya, itu malas yang menjawab. Setelah saya kasih seperti itu yang bisa jawab, nak saya kasih bintang ya. Bintangnya saya tanda dan namanya ini. Nama mata saya tanda ya, nama bintang, saya kasih tanda dan nama mata, saya kasih bintang, yang nantinya bisa diganti dengan nilai. Wih, maka dia langsung bersemangat. Oh iya, artinya memang ada trik-trik yang dilakukan Paula ya supaya anak bisa kembali. Nah, saya kira yang solusi-solusi yang ditawarkan Paula itu sudah luar biasa sekali ya untuk kembali anak-anak dapat kembali aktif di dalam proses pembelajaran. Nah, mungkin Paula bisa mengurutkan kembali rencana-rencana aksi yang Paula tadi sampaikan, apa-apa yang akan dilakukan ketika mendapati anak-anak yang tidak terlalu aktif di dalam proses pembelajaran. Oh iya, yang pertama kalau saya mau mengajar itu saya cek absensinya anak yang ada isi absen, yang belum hadir, saya sampaikan kepada wali kelasnya. Yang tidak aktif seperti ini saya panggil tidak menyahut, maka saya sampaikan juga kepada wali kelasnya dan saya ancam untuk pengurangan poin ya. Saya tanda juga namanya, yang tidak aktif kameranya saya kasih nilai minus. Selanjutnya bagi anak-anak yang aktif kameranya dan menjawab pertanyaan, ya sebelum menjawab pertanyaan itu saya lihat dulu kalau tidak aktif kameranya, ya, saya suruh aktifkan dulu. Jadi saya kasih pertanyaan sedang, ya, yang bisa jawab silakan raise hand. Maka itu alhamdulillah banyak anak yang mau raise hand, dia menjawab, ya. Setelah menjawab saya kasih tanda di namanya. Nah, itu saya lihat efektif untuk mengaktifkan anak-anak ya. Iya, artinya ada ketegasan dari guru itu sendiri ya terkait anak yang tidak aktif. Nah, bagus sekali Paula ya, rencana aksi yang Paula tadi sampaikan itu sangat inspiratif sekali ya, bagi mungkin juga nanti bisa di-share ke teman-teman yang lain. Saya kira apa yang dilakukan, langkah-langkah yang dilakukan itu sangat tepat untuk pembelajaran daring seperti saat ini. Nah, kira-kira saya mungkin Paula bisa menyampaikan bagaimana bentuk komitmennya Paula agar semua langkah-langkah yang Paula tadi sampaikan itu dapat betul-betul terlaksana, bukan sekedar konsep saja begitu. Ya, tentunya juga dari segi bantuan wali kelas ya. Iya, Dari wali kelas itu saya mengingatkan, karena sudah gabung anakku semua ya, jadi saling mengingatkan antara guru dan student dan wali kelas. Iya, Pak. Seperti itu. Artinya ada kerja kolaboratif ya, Iya. kerja bersama antara guru bidang studi dengan wali kelas ya, supaya bisa saling mengingatkan khususnya untuk anak didiknya yang kurang aktif dalam proses pembelajaran. Iya, seperti itu Pak Charlie. Insyaallah keren sekali Pak Ula apa yang tadi disampaikan. Masih ada Pak Ula yang ingin kita sampaikan atau tadi kita bilang apa, sharing-sharing atau hal-hal yang mau ditanyakan atau hal lain mungkin? Ya, hal lainnya itu anak minta izin dalam proses pembelajaran, minta izinnya mau per BAB, masuk dalam proses pembelajaran mau BAB ya. Iya. Dan itu juga masalah itu. Iya. Tapi bisa diantisipasi Pak Ula ya hal-hal seperti itu. Iya, saya sampaikan untuk pertemuan berikutnya nak, sebelum belajar ya gak memang begitu, biasanya memakai yang mau minum silakan, biasanya minum seperti itu dia. Iya, artinya Pak Ula sudah tahu ya, sudah paham langkah-langkah yang bisa dilakukan untuk anak yang bermasalah seperti misalnya masalah apa yang dihadapinya begitu pembelajaran. Oke, masih ada atau sudah cukup mungkin atau ada hal lain? Ya, sekarang itu saya baca. Iya. Terkait dengan proyek anak, ya dia bilang masalah jaringan, Iya. nggak ikut pembelajaran karena habis kuotanya, ya itu juga
permasalahan ya. Jadi saya sampaikan ya, kota itu lebih orang tua anak jangan dipakai kebanyakan main game. Ya. Karena mungkin banyak main game kena habisnya kota padahal digunakan menggunakan kuota untuk belajar. Jadi ini sangat oleh anak-anaknya seperti itu Iya, ya. memang artinya perlu diseimbangkan antara pembelajaran kognitif dengan penguatan kekiaan anak-anak, penanaman nilai karakternya ya. Iya, Pak. Apalagi di masa Seperti itu. pandemi ini kan kita tidak tetap muka langsung. Keren sekali Pak Ula. Iya. Baik Pak Chan, semuanya ini sudah sharing-sharing diskusi ini terkait pembelajaran ini. Saya justru belajar Pak Ula dari kita banyak sekali hal-hal yang menurut saya bisa ambil dari Pak Ula ini. Dan insya Allah nanti mungkin juga saya terapkan juga di proses pembelajaran yang saya lakukan pada pembelajaran daring. Ini Pak Chan bagus kalau terapkan seperti itu karena langsung aktif. Karena sebelumnya saya kasih pertanyaan saja, itu contohnya yang bisa menjawab dengan bintang. Sebelumnya saya kasih pertanyaan, ada bisa jawabnya nak? Sedikit responnya. Kalau saya bilang seperti berikutnya, ya oke, ya bisa jawab, saya kasih nilai bintang. Wih, langsung saya yang bisa nak, silakan raise hand. Kan ada fitur raise hand ya, menjawab raise hand. Yang dan saya lihat ya siapa yang cepat ya, saya kasih kesempatan. Tapi walaupun kalau berkali-kali ini, walaupun dia sangat cepat, tapi saya lihat banyak bintang, tapi kita nak kasih kesempatan kawan yang lain ya, yang belum ada bintangnya. Ya, seperti itu sehingga semua dapat nilai plusnya. Iya, mantap sekali Pak Ula ya. Iya, makasih ini Pak Chan untuk sharing-sharing ini, temani inilah keluh kesah ya sifatnya dalam proses pembelajaran daring ini. Iya, mudah-mudahan Pak Ula dapat solusinya ya sendiri atas pertanyaannya. Alhamdulillah. Supaya bisa lebih lega lah begitu setelah bercerita. Alhamdulillah Pak Chan. Oke, saya kembali Pak Ula ya. Tadi sebenarnya ada saya mau cari di ruangan, cuma tidak ada saya lihat. Saya kembali dulu Pak Ula. Wah, terima kasih banyak Pak Chan. Semoga salam Pak Chan ya. Assalamualaikum Pak Ula. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi video coaching yang saya lakukan dengan rekan sejawat yang juga berada dalam satu institusi di SMP IT Al-Fitian School Goa. Ya, dari hasil coaching tadi yang saya lakukan, memang seorang coach itu perlu banyak referensi khususnya dalam menggali pertanyaan-pertanyaan terkait dengan hal-hal yang dapat menumbuhkan coach di dalam mencari solusinya sendiri. Dan itu merupakan sesuatu hal yang cukup sulit ya, kalau memang tidak pernah ada latihan sebelumnya atau tidak pernah dibiasakan untuk mengeksplor atau menggali pertanyaan dari coachnya sendiri. Yang kedua, di dalam proses coaching itu mungkin juga yang harus diperhatikan adalah kondisi di mana kita berada melakukan proses coaching ya, karena hal-hal kecil itu dapat mempengaruhi hasil atau proses coaching yang kita lakukan ke rekan sejawat atau ke peserta didik, sehingga tentunya pada saat proses coaching yang harus dilakukan adalah mencari tempat di mana tempat itu kira-kira dapat kondusif di dalam melakukan proses coaching dan berinteraksi antara satu dengan yang lainnya, seperti itu. Yang ketiga mungkin yang harus juga diperhatikan saat melakukan proses coaching, yakni seorang coach harus menempatkan dirinya atau harus bertindak sebagai komunikator asertif. Artinya komunikator asertif di sini adalah betul-betul memperhatikan apa yang disampaikan oleh coach, tidak hanya sekedar menjadi pendengar aktif, tidak hanya sekedar mendengar tapi mendengarkan, karena mendengarkan itu dua hal yang berbeda. Kalau mendengar bisa saja kita sambil melakukan aktivitas lain, tapi kalau mendengarkan betul-betul baik verbal maupun non verbal, coach betul-betul diperhatikan sehingga coach merasa bahwa apa yang kita berikan bentuk perhatian kita ke coach membuat mereka untuk nyaman berbicara dan mau menggali semua masalah-masalah yang dihadapinya
kemudian menjawab pertanyaan-pertanyaan kita yang kita ajukan seperti itu. Kemudian mungkin yang harus diperhatikan oleh coach adalah harus memiliki sense of problem atau kepekaan terhadap masalah gitu ya. Ketika kita sudah berada misalnya di tengah-tengah coach, kemudian ada tindakan-tindakan dari coach, kita lihat bahwa sudah mengarah bahwa coach tersebut ingin bercerita, maka apa yang kita lakukan, baiknya kita hentikan dulu dan fokus untuk mendengarkan si coach untuk menjelaskan atau menyampaikan masalah-masalahnya, sehingga hal tersebut dapat menjadikan coach di sini dapat betul-betul bercerita dan memberikan dirinya atau memberikan sepenuhnya fokusnya itu pada diri kita saat mereka ingin menyampaikan masalahnya, kemudian mencari solusinya sendiri, seperti itu. Kemudian yang terakhir, bagi saya pada saat pelaksanaan coaching itu kita memposisikan diri kita sebagai posisi yang netral ya, artinya kita tidak boleh merasa atau menjadi menjadi orang-orang yang menjadi solusi atas setiap permasalahan yang dihadapi oleh coach, tapi kita menempatkan diri kita posisi netral, di mana kita merasa bahwa kita sama, tidak ada yang lebih dan tidak ada yang di bawah begitu, kita sama-sama mencari solusi, maka kita harus menempatkan diri kita sama dengan si coach. Saya kira seperti itu refleksi yang saya lakukan selama proses coaching tadi. Mudah-mudahan video tadi bisa memberi inspirasi kepada teman-teman di dalam melakukan praktik coaching di sekolah atau di tempat yang lain mungkin, dan tentunya hal ini sangat kita perlukan, khususnya kita sebagai seorang pendidik yang setiap hari berhadapan dengan peserta didik, yang setiap hari berhadapan dengan mungkin banyaknya masalah-masalah yang terjadi dengan peserta didik maupun kepada sesama rekan sejawat. Saya kira seperti itu. Terima kasih sudah menonton, dan saya harap ini bisa menjadi referensi bagi teman-teman, khususnya teman-teman guru di dalam mengaplikasikan coaching ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.